Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma, NPM 1740302025. Saya akan mempresentasikan materi tentang penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Materi pertama yaitu pengertian sumber kutipan dan daftar pustaka. Kutipan adalah semua kalimat dan paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan kita. Biasanya seorang penulis mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam stylenya. Daftar pustaka adalah informasi mengenai sumber referensi yang digunakan dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, seperti jurnal, artikel, dan skripsi, memiliki beberapa metode penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka, yaitu Turabian style, Harvard style, Vancouver style, APA style, Chicago style, atau kombinasi dari berbagai style. Masing-masing style penulisan memiliki keunggulan dan kelemahan. Aturan penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka menggunakan aturan Harvard APA style. Aturan penulisan sumber kutipan yang pertama, sumber kutipan dapat ditulis pada awal atau akhir kutipan. Penempatan sumber kutipan tidak boleh mengaburkan bagian yang dikutip. Nama penulis hanya ditulis nama belakang, tahun, halaman, dilanjutkan isi teks. Pemisahan antara kata tahun dan halaman dipisah dengan tanda titik 2. Jika penulis 2 orang, kata penghubung yang digunakan yaitu kata dan. Jika penulis lebih dari 2 orang, hanya nama belakang penulis pertama ditulis, diikuti et al, tahun, dan halaman. Jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan, maka sumbernya adalah nama penulis asli, tahun penerbitan literatur asli, atau nama penerjemah hanya dinyatakan dalam daftar pustaka. Pencantuman halaman setelah tahun bersifat wajib. Yang kedua, aturan penulisan daftar pustaka. Sumber kutipan yang dinyatakan harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Literatur yang dicantumkan hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah. Daftar pustaka diketik atau ditulis satu spasi, berurutan secara alfabetis tanpa nomor. Jika penulisnya 1 orang, nama penulis ditulis nama belakangnya dulu, diikuti singkatan nama depan dan nama tengah, tahun, dan dilanjutkan judul dan identitas lain dari literatur. Jika penulisnya lebih dari 2 orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan sebelumnya, dan dilanjutkan penulis kedua dan penulis seterusnya. Penulisan nama depan atau nama tengah disingkat, dan nama belakang tidak perlu dibalik seperti penulis pertama. Penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al, yang artinya dan kawan-kawan. Et al itu artinya dan kawan-kawan. Kata penghubung, beberapa penulis menggunakan kata dan. Cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda, tergantung pada jenis literaturnya yang menjadi referensi. Cara penulisan sumber kutipan. Jika sumber kutipannya ditulis di awal kalimat dengan satu penulis, contohnya yaitu Azaria 2014 menyatakan bahwa, dan jika disertai dengan halaman, contohnya Azaria 2014 halaman 289 menyatakan bahwa. Jika sumber kutipan ditulis di akhir kalimat atau awal teks, contohnya kutipannya dulu, baru sumber kutipannya. Jika disertai dengan halaman. 2 sumber kutipan dengan penulis yang sama. Contohnya yaitu John 2006-2007. John melakukan penelitian 2 kali di tahun 2006 dan 2007. Dan jika tahun publikasinya sama, contohnya yaitu Sumiana 2007A 2007B. Sumber kutipan berupa banyak pustaka dengan penulis yang berbeda-beda.
Sumber kutipan tidak menyebut nama penulis tetapi menyebut suatu lembaga atau badan tertentu. Contohnya Badan Pusat Statistik 2006. Sumber kutipan tidak menyebut nama penulis tetapi menyebut suatu peraturan atau undang-undang. Contohnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kutipan berasal dari sumber kedua. Cara penulisan daftar pustaka. Bersumber buku teks. Aturan penulisannya: nama belakang, singkatan nama depan dan tengah jika ada, tahun penerbitan, judul buku, dicetak miring, edisi buku, nama penerbit, kota penerbit. Yang kedua, buku teks terjemahan. Aturan penulisannya: nama belakang penulis asli, singkatan nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, judul buku asli, dicetak miring, cetakan, nama penerbit, kota penerbit, nama penerjemah, tahun, judul buku, cetakan, nama penerbit, kota penerbit. Yang ketiga, bersumber dari skripsi, tesis, atau disertasi. Aturan penulisannya: nama belakang, tahun, judul skripsinya, nama program atau perguruan tinggi, kota tempat perguruan tinggi. Jika sumbernya dari artikel dari internet, aturan penulisannya: nama belakang, singkatan inisial nama depan dan nama tengah, tahun, judul, alamat email, dicetak miring, tanggal dan jam pengunduhan. Yang kelima, artikel seminar. Aturan penulisannya: nama belakang, singkatan inisial nama depan dan nama tengah, tahun penerbitan, nama proceeding, dicetak miring, nomor dan volume proceeding jika ada, tanggal seminar, penerbit proceeding, dicetak miring, nomor halaman artikel dalam proceeding. Yang keenam, artikel seminar atau simposium, cetak kertas. Aturan penulisannya: nama belakang, singkatan inisial nama depan dan nama tengah, tahun penerbitan, nama seminar, tanggal seminar, nomor halaman artikel. Jika penulisnya sama, nama penulisnya sama untuk beberapa pustaka yang berbeda tidak perlu ditulis berulang-ulang, tetapi nama tersebut diganti dengan simbol garis bawah atau underline. Hal ini berlaku pula untuk penulisan lembaga atau badan atau organisasi. Contohnya seperti ini. Penulis yang ini diganti dengan simbol garis bawah atau underline. Catatannya: format penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka dalam sebuah karya ilmiah adalah wajib sama. Nama penulis yang ditulis di sumber kutipan wajib dituliskan dalam daftar pustaka sebagai kata pertama. Penulis berada di dekat teks kutipan dan penulisan daftar pustaka berada di halaman belakang dengan baris kedua dan baris seterusnya masuk sentimeter dari batas margin kiri. Gelar kebangsaan maupun gelar akademik tidak ditulis dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Contoh cara penulisan daftar pustaka menggunakan Microsoft Office. Pertama, kita buka menu reference, kita ubah stylenya menjadi Harvard, lalu kita masukkan jurnalnya. Di sini saya menggunakan jurnal artikel. Sini penulisnya, ini jurnalnya. Penulisnya ada dua. Yang pertama, kita add penulis yang kedua.
Oke. Ini adalah judul jurnalnya. Ini jurnal name-nya. Tahunnya tahun 2018. Tag-nya 35, dari 35 sampai 45, halaman 45. Volumenya volume 7, nomor 1. Di sini 1. Oke. Ini adalah sumber kutipannya. Dan ini adalah daftar pustakanya. Ini adalah sumber referensi yang saya gunakan dalam presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.